Swastiastu, Salam selamat, Innalatai, salam sehujud, salam melempar. Perkenalkan, nama saya Eliani dengan NIM 23000010. Saya kuliah di Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penyau dengan program studi pendidikan agama Hindu Fakultas Dharma Acarya semester 1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang penuturan dan menjelaskan tentang penuturan. Namun, sebelum kita memasuki pada materi, lebih baik kita mengetahui dahulu bahwa penuturan ini kitab suci agama keheningan. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu keheningan dan pengertian penuturan. Jadi, keheningan adalah kepercayaan masyarakat suku Dayak, khususnya Kalimantan Tengah, yang dijadikan sebagai sumber kehidupan yang hidup dalam pelaksanaan hatara langit. Apa itu penuturan? Kata nanturan artinya menuturkan atau mensisilahkan, menjadi penuturan yang artinya kitab suci yang mensisilahkan tentang proses penciptaan alam semesta, para malaikat atau dewa-dewi, tata aturan dan tata cara ritual bagi umat Hindu keheningan. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab suci penuturan yaitu menggunakan bahasa Sangyal. Kenapa sih kitab suci penuturan menggunakan bahasa Sangyal? Karena wahyu atau firman yang diturunkan oleh hatara langit pada saat itu, waktu Bawi Ayah turun ke pantai dalam kerumunan atau dunia untuk mengajar tentang berbagai macam upacara ritual maupun tentang tata cara hidup di dunia ini adalah menggunakan bahasa Sangyal. Penerima ajaran penuturan yaitu anak keturunan Raja Benu. Penyebaran ajaran penuturan sudah ada semenjak kehidupan itu ada. Penyebaran ajaran penuturan berlangsung secara turun-temurun dari mulut ke mulut atau secara oral, dan tradisi lisan, tradisi tulis, dan dibentuklah menjadi penuturan kepada masyarakat penganutnya, sehingga ini juga menjadikan ajaran tradisi religi asli masyarakat Dayak ini perkembangannya tidak seperti agama-agama dari luar yang masuk ke Indonesia. Sejarah penyusunan kitab suci penuturan melalui proses yang sangat panjang, serta merupakan suatu perjuangan tokoh-tokoh keheningan yang diawali dari rapat damai Anoy, yang kemudian dilanjutkan oleh tokoh muda melalui Serikat Keheningan Dayak Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 20 Juli tahun 1950. Untuk menyusun kitab suci penuturan pada saat itu, dilakukan penghimpunan data-data, dokumen, dan tulisan wahyu yang bersumber dari Maha Pencipta Raja Hatara Langit, yang diturunkan melalui Bawi Ayah kepada manusia keturunan Raja Benu di pantai dan Panulen. Wahyu dari Raja Hatara Langit inilah yang diturunkan kepada Bisul yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam memimpin upacara ritual keagama keheningan. Yang pada akhir tahun 1971 tersusunlah kitab suci penuturan dalam bentuk buku yang bahan-bahannya diperoleh dari para dasir, tenun, atau kehantelan, bisul, dan para ulama keheningan. Di sini, kedudukan penuturan adalah sebagai kitab suci kepercayaan suku Dayak, yaitu agama keheningan. Dengan pembelajaran penuturan ini sebagai pedoman hidup, menjadi sumber ajaran ketuhanan,
sebagai bimbingan dan tauladan dan memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan yang suci dan tidak tercela. Di dalam kitab suci Penuturan terdapat 63 pasal yang memiliki garis besar dalam masing-masing pasal. Salah satunya saya ambil pada pasal 31 yang berbunyi, Rani Hatala menyampaikan kehendaknya pada menyamai kemudahan rendaman laut yang menceritakan persiapan menurunkan keturunan Raja Gunu yang ke-9 ke pantai dalam permanen dan ajaran tentang menjalankan kehidupan di sana serta bagaimana ia kembali sesuai janjinya masing-masing. Secara teologi bahwa keturunan Raja Saleh dan Raja Saleh akan selalu memberi bantuan jika diperlukan. Pesan agar orang tua dapat memahami jalan kehidupan yang dihendaki anaknya sebagai sebuah pilihan. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut Penuturan. Dalam agama keharian, keimanan yang kuat adalah saat umatnya tidak mudah terpengaruh atas godaan unsur pulsa dan prakerti. Kitab suci Penuturan menjelaskan keyakinan umat keharian, yakin dan percaya bahwa Rani Hatalalah awal dan akhir dari segala kejadian. Awal dari segala semua yang ada di dunia dan atas kuasanya lah Rani Hatala mengakhirinya. Adapun salah satu pasal yang menerangkan tentang keimanan kita, yaitu tertulis pada kitab suci Penuturan pasal 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Aku inilah Rani Hatala yang Maha Kuasa, awal dan akhir segala kejadian, cahaya kemuliaanku yang terang, bersih dan suci adalah cahaya kehidupan yang kekal abadi, dan aku sebutnya bintang keharian. Sedangkan takwa berarti menjalankan segala perintahnya dan menjalani larangannya. Umat Hindu keharian selama hidup di dunia mempunyai perintah dan larangan-larangan yang mana hal tersebut bertujuan untuk mencapai kehidupan aman, tentram, dan seimbang. Perintah dalam konteks ini bisa kita sebut dengan ajaran kebenaran yang harus dilakukan seperti untuk belajar tentang kebenaran, tidak mengenal kapan, di mana, dan siapa saja bisa melakukan bahkan menyebarluaskannya. Lawaknya bawi aja dari kitab suci Penuturan yang mengajarkan tata cara kehidupan serta upacara-upacara yang menyangkut kehidupan dan kematian. Dalam kitab suci Penuturan tertulis dengan jelas bahwa ada larangan-larangan yaitu seperti pada pasal 63 yang menerangkan bahwa awal adanya pertanian dan tulah mengajarkan etika atau aturan hidup, hendaknya berpegang pada prinsip belum berhadat. Pelanggaran terhadap hal ini menyebabkan terganggunya siklus alam semesta. Filsafat ketuhanan dalam Penuturan. Pada dasarnya, filsafat adalah sebuah ilmu yang membahas tentang kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis tentang ilmu kebenaran. Umat Hindu keharian diharapkan mampu menerapkan serta menyebarluaskan ajaran kebenaran terkait agama yang dianutnya, agar agama lain tidak salah kaprah di dalam memahami Hindu keharian. Umat Hindu keharian diharapkan mampu mempunyai pemikiran yang luas agar dapat memberikan pemahaman untuk diri sendiri bahkan orang lain, yang mana hal tersebut bisa saja membuat iman kita goyah. Umat Hindu keharian juga meyakini ada dewa atau dalam bahasa Sayang yaitu raja-raja atau dewi, atau dalam bahasa Sayang yaitu Hamelu-Hamelu.
Kenyataan ini benar adanya dan tertuang dalam kitab suci Tuhan pada pasal 3 ayat 3, ayat 7 sampai dengan 15 dan ayat 19. Berikut nama-nama raja-raja akan luar. Kanaruhan hanya bersekati yang mempunyai tugasnya masing-masing, yaitu yang pertama, Raja Jenderal Tatuliwut. Tugasnya mengendalikan semua arah mata angin yang akan digunakan untuk memberikan tempat tinggalmu. Yang kedua, Raja Gembala Raja Tenggara. Tugasnya ikut memelihara dan mengendalikan Raja Jenderal Tatuliwut yang akan dipergunakan manusia nantinya. Yang ketiga, Raja Sokaria Menteng. Tugasnya mengendalikan guntur dan petir. Yang keempat, Raja Tuntung Taseng. Tugasnya untuk melihat dan memelihara nafas serta mengendalikan nafas kehidupan bagi manusia. Yang kelima, Raja Tamal Tarai Bulau. Tugasnya menyimpan dan memelihara semua harta pendapatan yang didapatkan oleh manusia dalam hidupnya. Yang keenam, Raja Sapanipas. Tugasnya memperhatikan dan memelihara kehidupan manusia yang nantinya bagi yang berakhir atau kurang baik. Disitulah Raja Sapanipas memperbaikinya. Yang ketujuh, Raja Misaan Daud. Tugasnya memperhatikan dan menghitung jumlah waktu atau siang dan malam bagi kehidupan manusia serta bagi manusia yang telah berakhir usianya dengan janjinya. Atas kemuliaan dan kuasa Raja Hatala, maka bersatu lagilah sinar suci bukit Intan dan bukit Pulau, sehingga terjadi lagi menjadi 7 wujud perempuan atau dewi atau dalam bahasa Sanyal disebut dengan Wawin Kamelu Sinto Uju, yang tugasnya mendampingi dan melaksanakan tugas bersama dengan Raja Uju Hakanua Kanaruhan hanya bersekati. Berikut nama-nama dari Wawin Kamelu Sinto Uju. Yang pertama, Kamelu Selu Untung. Yang kedua, Kamelu Selu Buhur. Yang ketiga, Kamelu Selu Bulau. Keempat, Kamelu Selu Lintang. Kelima, Kamelu Selu Darah. Yang keenam, Kamelu Timbangan Darah. Dan yang ketujuh, Kamelu Timbangan Yahu. Di dalam kitab suci Tuhan, umat agama Hindu keharian juga mempunyai 5 pengakuan iman yang bisa disebut dengan 5 syarahan. Pengertian 5 syarahan. Kata 5 syarahan berasal dari bahasa Sanyal atau bahasa tutur ritual dan pustaka suci Hindu keharian. 5 yang berarti 5 dan syarahan berarti penyerahan, pengakuan, kepercayaan atau keyakinan. Jadi, 5 syarahan berarti 5 macam keyakinan umat Hindu keharian. 5 syarahan ini juga memiliki bagian-bagian dan maknanya. Yang pertama, Rani Hatala Ketamparan. Memiliki pengertian bahwa Rani Hatala sebagai awal atau asal mula sebagai sesuatu yang ada di dunia. Yang kedua, Langit Ketembuhan, yang memiliki pengertian dari 2 sudut pandang yang harus dipahami ranah teknologinya. Yang pertama ialah A. Yang menyatakan bahwa terbentuknya tubuh manusia tidak terlepas dari keberadaan unsur mata dalam keyakinan Hindu harian dikenal dengan istilah manik apel. Yang kedua, lihat dari pelaksanaan berbagai ritual tahun dan atau ritual lainnya dalam tradisi Hindu keharian. Maka Langit Ketembuhan memiliki pengertian makna sebagai tempat atau alam. Diyakini bahwa Raja Hatala berada di langit paling atas atau langit lapisan ke-7. Bagian yang ketiga, petak kepajakan adalah tanah sebagai tempat berhijrah atau bertumbuhnya sumber kehidupan makhluk. Yang keempat, jalur kepandian. Secara sederhana dapat diartikan sebagai air kemandian.
yang dapat membersihkan papa dosa. Yang kelima, Alata Kedudukan, mengerti Hudi 47. Dalam teologi, Alata Kedudukan memiliki pengertian sebagai alam semesta. Baik, itu tadi materi pembelajaran penuturan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata atau penyampaian materi yang kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan mengucapkan pranama Santi. Om Santi, 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 Om Sahi. Thanks for watching my video.